lucu banget nih guys. Aduh, ini udah mulai muncul lagi nih. Kamu coba kita sekali lagi. Kalau nggak bisa kayaknya kita harus PK-PK nih kayaknya. Nah, akhirnya. Udah update belum? Alhamdulillah. Hah? Nggak tahu. Tapi ini bisa nih. Iya, kayaknya belum Apaan update nih? deh. Oh gitu ya, Soalnya harus dia tadi diupdate terus ya. ada latest sekitar 7 jam lalu. Wow, pengaruhnya dahsyat ya. Wah, Ya, kalau gimana kabarnya Kang Abu? sehat-sehat coach, apa kabar? Kehormatan gede banget nih, kehormatan saya Wah. banget bisa sharing-sharing di sini. Gimana Thank you. Nggak, tadi saya lagi ngobrol kan, pas Kang Abu lagi habis syuting. Syuting apa tuh ngomong-ngomong? Tadi biasalah per podcastan. Woi, mantep. Diundang podcast mulu kemana-mana Kang Abu nih. Itu Iya, contoh nih, ya seru, teman-teman ya. Seru. Ya. Iya, kalau mau menguasai public speaking tuh diundang mulu. Ya, ngisi mulu. Kayaknya kajian mulu ya disampaikan ya. Ya begitulah. Iya. Intinya berbagi Iya. knowledge lah. Iya. Cuman gini loh, Kang. Kan banyak orang nih yang dia punya knowledge. Aslinya dia punya pengetahuan. Dia pengen bagi, Kang. Ya. Tapi kalau nggak punya ilmu public speaking ya nggak bisa bagi lah. Iya benar. Betul nggak? Benar banget. Benar banget. Cerdas, berilmu, tapi tetap mau ngomong orang nggak bisa paham. Lah apa yang bisa dibagiin nantinya? Setuju nggak? Betul. Setuju banget. Iya. Kalau Kang Abu kan beda ya. Jadi tadi kan sesuai sama apa yang diomongin sama Coach Busur ya, bahwa sekarang punya produk bagus tapi nggak tahu cara ngejualnya. Ya gimana orang mau tahu produk itu bagus gitu. Betul. Itu sih poinnya. Tuh, ada yang salam damai Kang Abu katanya. Salam damai. Salam damai nggak tuh guys? Malam teman-teman, selamat malam. Ini perdana nih live sama Coach Busur nih. Gimana kita mau saya merinding nih. Cie. Ngomong-ngomong teman-teman tahu Kang Abu nggak sih? Ayo, siapa di sini yang tahu Kang Abu, coba ketik. Ya, coba yang sudah tahu Kang Abu Marlo coba. Tahunya tergantung umur sih ya. Kalau yang tahu umur ya. di RCTI berarti umurnya udah ketahuan lah gitu intinya. Tuh, ya. tahu kok katanya tuh. Taunya di RCTI bukan? Ada yang belum tuh. Ada yang tahu, ada yang belum. Coba yang belum tahu ya dikasih tahu sama yang sudah tahu. Siapa Kang Abu? Ayo. Saling coba tahu tulis. gitu ya. Iya. Kadang-kadang kan gini ya, seperti Deddy Corbuzier kalau ditanya siapa Kang Abu gitu. Iya kan? Siapa Deddy Corbuzier? Ada yang bilang dia pesulap, ada yang bilang dia podcaster, ada yang bilang macam-macam. Tuh kan? Ada yang bilang taunya dari ilmu kesadaran. Iya. Uma Laundry taunya dari ada lagi tahu Kang Abu paling ganteng. Emang kegantengannya luar biasa sih guys. Salam kenal follow ya, Kang Abu dari ya. 2023. Salam kenal. Ada yang bilang siapa ya? Nggak tahu. Nah, gini, kalau misalkan Kang Abu nih saat ini memperkenalkan diri, kalau misalkan untuk orang-orang yang belum tahu, belum pernah kenal, Kang Abu gimana caranya memperkenalkan dirinya? Sebagai siapa dan gimana? Saya sih sebenarnya kalau misalnya perkenalan untuk introduction, saya lebih ngomong entertainer dan researcher sih. Oke. Gitu. Jadi artinya sebagai seorang penghibur dan di entertainment, researchers. Apa artinya researchers? Ada yang bilang mantan pesulap. Jadi spiritual speaker. Ya, researcher itu kan lebih ke melakukan riset lah gitu. Lebih ke ya intinya lebih kepada saya memposisikan ya untuk sebenarnya tergantung occasion juga sih, coach. Jadi kalau misalnya bicara dalam konteks misalnya forum gitu ya, saya bilang saya researcher. Karena kan ini kan sebenarnya lagi riset udah hampir 14 tahun kan. Jadi di tahun ke-15 saya melakukan research untuk bahan disertasi. Jadi ya saya selalu bilang bahwa saya adalah researcher gitu. Itu aja sih. Peneliti sih sebetulnya. Iya. Sungguh, peneliti ini tahun ke-15 untuk disertasi. Berarti lagi ngambil S2 gitu? S3. S3 dokter ya berarti ya? Wow. Kan PhD dong nanti? PhD. Wow. Kapan nih ininya PhD-nya?
Tergantung ujiannya mood. gitu? Nanti ngikutin mood. Nggak usah buru-buru selesai ya? Nggak usah buru-buru selesai lah, udah. Wow, wow. Nah, sekarang boleh tahu nggak nih apa yang di riset? Apakah hal-hal yang sering kali disampaikan selama ini dalam kajian-kajiannya atau gimana nih? Coba. Ya, jadi research saya tuh ada 3 lingkup besar. Yang pertama religion, yang kedua spirituality, yang ketiga consciousness, coach. Oh, oke. Jadi kalau misalnya saya diundang kayak ngomong di mana, itu sebetulnya lebih kepada berbagi dari apa yang hasil research, gimana sih pengolahannya dan apa kaitannya sama apa yang mau dibahas gitu. Tapi poinnya adalah balik kepada konteks yang namanya si consciousness tadi gitu. Kesadarannya. Kesadaran sih. Kesadaran sama ini consciousness, kesadaran dengan awareness itu sama nggak sih? Kalau consciousness itu jauh lebih luas, aware itu jauh lebih satu titik gitu. Oke. Jadi gini, contoh, saya conscious ada suara, tapi kalau aware, saya aware itu suara burung gitu. Jadi suaranya as a global, aware-nya itu as a detail gitu. Oke. Yang satu generalnya, yang satu spesifik ya. Yang satu spesifik. Ini ya, guys, Anda lihat nggak sekarang kami ini lagi mau menyombongkan kosakata. Gak, bergurau ya. Kosakata Jadi, ya. Iya. Jadi kesadaran itu adalah sesuatu yang sangat umum. Ya. Saya mendengarkan ada suara. Ya. Tapi suaranya itu apa? Awareness itu. Ya. Oh, itu suara burung ternyata. Ya. Kalau lebih spesifik lagi, wah, ini suara burung perkutut nih kayaknya. Nah, itu nanti lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi gitu. Wow. Makanya kan layer by layer gitu. Kalau kita bicara dalam konteks yang namanya kesadaran tuh ada layer luar, tengah, dalam gitu sih intinya. Dari risetnya Kang Abu sampai saat ini ada berapa layer? Berapa lapisan itu? Kalau ngomongin layer tuh sebenarnya bisa panjang lebar ya. Cuman simply bahwa gini, yang itu tadi ya, orang dengar, listen sama hearing itu 2 hal yang berbeda gitu. Yes. Dua-duanya mendengarkan sih ya kalau dalam bahasa Indonesia gitu. Gini, mendengarkan dan memperhatikan itu 2 hal yang berbeda. Bahwa orang mendengar dan memperhatikan, bahwa kalau dengar itu baru conscious gitu. Tapi begitu aware, itu dia akan masuk kepada ini apa nih poinnya gitu. Nah makanya nanti masuk ke level mental model lah, nanti masuk ke awareness level 1, level 2, level 3, panjang sih coach. Tapi intinya adalah kita beneran apa ya, menelaah apa yang kita lihat dan kita dengar nggak sih gitu. Intinya itu gitu. Kalau saya simpulkan dalam satu kalimat, bisa nggak disimpulkan dengan apakah saya hadir sepenuhnya saat itu atau enggak? Oke. Kalau hadir sepenuhnya saat itu atau enggak, nanti masuknya ke fokus. Oh, oke. Beda lagi ya. Beda lagi. Jadi aware, conscious, fokus, terus jadi mindful, itu nanti sebetulnya satu aliran sih. Gitu. Nah makanya salah satu dan yang lainnya itu nggak bisa berdiri sendiri-sendiri gitu. Saling berhubungan ya. Saling berhubungan. Karena sekarang yang paling sangat mahal di era modern ini adalah fokus. Fokus tuh mahal banget sekarang, coach. Kenapa coba? Why? Ikan koki itu bisa fokus dan konsentrasi 9 detik. Manusia 8 detik. Lebih parah dari ikan koki dong kita. Karena manusia itu distraksinya tinggi banget. Kayak orang meeting, mungkin dia akan apa ya? Dia akan fokusnya mungkin sekitar beberapa detik. Bentaran lagi pengen ngelihat WhatsApp lah, pengen ngelihat TikTok lah, udah dong. Ininya tuh loncat di sini, loncat sana, loncat sini, loncat. Makanya banyak banget sekarang pertemuan yang tidak efektif dan efisien karena nggak bisa fokus gitu. Apalagi kalau sebagai speakernya, sebagai narasumbernya, kita nggak berhasil mendapatkan perhatiannya ya. Nggak bisa. Jadi kalau kita balik lagi ke public speaking, salah satu faktor yang sangat fundamental dalam public speaking adalah fokus sih. Itu fokus tuh ada pertanyaan kan. Everything. Cara ngelatih fokusnya tuh gimana katanya? Kan itu lagi mahal tuh. Cara ngelatihnya gimana? Iya, cara ngelatih fokusnya adalah diam dalam satu pikiran misalnya, diam dalam satu topik, diam dalam satu
capturing lah ya, apapun itu namanya, dalam periode waktu yang lama gitu. Gitu. Kan gini ya, ada mind, ada awareness. Ini dua hal yang berbeda nih. Iya. Beda sama consciousness lagi ya. Beda. Jadi si mind ini nanti lebih ke apa namanya, lebih ke menu atau peta gedenya lah. Tapi intinya adalah ketika kita mulai berlatih untuk diam di satu pikiran, stay di situ. Contoh lah, nggak usah jauh-jauh, ginilah yang paling gampang. Kalau kita lagi dengerin orang ngomong, please do hadir 100% untuk dengerin dia. Nggak usah kemana-mana, just listen, selesai. Iya. Latih aja. Itu makanya cara melatih fokus yang paling simpel adalah belajar mendengarkan 100% sama siapa yang diajak ngobrol. Wow. Gitu. Karena kadang-kadang gini ya, kalau ada orang lagi ajak ngobrol, dia sambil main handphone, sambil ngapa-ngapain, itu nggak bisa gitu. Jadi salah satu hal untuk meningkatkan fokus adalah stop multitasking. Jangan melakukan apapun dalam beberapa satuan, jangan melakukan beberapa kegiatan dalam satuan waktu gitu. Nah, poinnya adalah gimana kita stop multitasking, itu sih. Tuh, terjawab ya guys, gimana caranya untuk melatih fokus, stop multitasking, berhenti untuk mengerjakan beberapa hal sekaligus. Misalkan tadi Kang Abu lagi ngobrol, ya, lagi membahas, nah stop typing. Tapi nggak seru ya, jadi sepi nanti ya, jadi trafficnya berkurang ya. Ya tapi kan teman-teman lagi typing di bawah kan dia juga ya sambil berekspresi. Iya, sambil mendengarkan, betul. Bukan berarti nggak boleh, nggak, itu cuman ini aja, gurauan saya aja Kang. Iya. Tuh sambil makan tuh, ada sambil makan. Soalnya gini, memang susah banget untuk ngelatih fokus Kang. Ya. Jangankan fokus, saat mandi aja itu ada ribuan pikiran tuh berkecamuk di pikiran kita kan. Lewat terus. Lagi mandi loh, cuman berapa menit sih kita mandi? Tapi pikirannya tuh gitu. Benar. Makanya badannya lagi mandi, pikiran udah di kantor. Pikiran di kantor, badannya di kantor, pikiran udah di tempat makan siang. Badannya di tempat makan siang lagi makan, ngelihat postingan, isinya gosip. Jadi dia makan gosip tuh. Pikirannya digosip gitu. Waduh. Gitu ya. Terus aja diulang-ulang. Jadi memang kalau kita nggak dilatih dan nggak melatih, sulit untuk hadir 100% present. Dan itu yang sangat dibutuhkan di saat ini justru. Saat ini sih. Gitu. Betul. Itu kalau di kelas saya yang namanya Small Talk for Successful Life, melatih bagaimana caranya kita untuk ngobrol, Kang. Fokus itu, saya nggak namakan itu sebagai fokus ya. Saya cuma namakan itu ya saat kita lagi ngobrol sama orang. Jangan kita sibuk berpikir, nih habis ini saya mau ngomong apa nih? Jadi ngomong gini maksudnya apa nih? Ya, wah nanti kalau dia ngomong nanya begini, aku jawabnya gimana nih? Nah ini jangan sampai ada nih banyak pikiran, wah macam-macam. Fokus aja dengan apa yang didengarkan, kita kasih tanggapan, kita bertanya dari apa yang sudah disampaikan, sehingga apa pembicaraan itu jadi nyambung. Tuh. Nah itu ada kaitannya nggak tuh dengan fokus tuh Kang? Iya dong, karena gini, banyak orang yang tidak menyadari bahwa pentingnya konsentrasi atau fokus, dan lupa bahwa konsentrasi dan fokus itu adalah hasil dari latihan. Sama kayak kita kalau nge-gym gitu ya. Once kita ngelatih otot kita dan ototnya terlatih, dia akan semakin memiliki kekuatan gitu. Jadi simple, kalau kita mau bicara dalam konteks yang namanya fokus, be present, sesederhana aja, apalagi ngomongin dalam public speaking ya. Dengerin 100% sama siapa yang kita ajak ngobrol. Udah. Yes, gitu. Setuju. Jadi kalau pakai bahasa dari teori aslinya disebut undivided attention. Jangan membagi-bagi atensi gitu. Iya. Perhatian yang tidak terbagi gitu. Betul, karena kemana atensi kita pergi, energi mengalir ke situ gitu. Dan fokusnya ketika mengalir ke situ dan ketika kita bicara dalam konteks atensinya kebagi-bagi, nggak bisa. Misalnya nih ya, suami istri lagi ngobrol, suaminya ngomong, aku mau ngomong, ya kamu ngomong aja, aku sambil main handphone. Nggak bisa. Aku dengar kok, nggak bisa. Karena begitu divided attention, atensinya terpecah, kita nggak hadir 100%. Dan disitulah problem-problem terjadi karena kenapa? Miscommunication, karena kita nggak hadir utuh 100%. Jadi gara-gara nggak ngerti dan nggak hadir utuh, salah nangkep, salah dapat, salah terima, problem terjadi di situ gitu. Setuju. Itu guys,
pentingnya yang namanya membangun komunikasi, dan komunikasi itu bisa dimulai dengan simple, hadir sepenuhnya, seutuhnya, mendengarkan. Ya, mendengarkan dengan mendengar itu beda. Aku dengar kok kamu ngomong apa, beda dengan oh ya kamu ngomong apa, beda loh rekan-rekan, gitu ya maksudnya Kang Abu. Ya. So guys, hadir sepenuhnya. Ya, masih latihan katanya. Boleh, memang semua itu perlu latihan. Iya, kayak bisa. Otot tadi ya Kang ya. Benar. Segala sesuatu dalam hidup itu adalah keterampilan sih. Gitu. Hidup itu urusannya keterampilan, dan apa yang kita latih ulang-ulang kita akan ahli di situ gitu. Gitu. Jadi nanti balik lagi ya sama kayak kita ngomongin public speaking gitu. Public speaking kan semakin terlatih, ya selesai. Itu akan semakin baik. Betul. Iya benar sih. Dan yang namanya skill angin, perlu belajar ya. Coach, ada suara-suara hembusan angin nggak sih? Di tempat saya? Saya enggak sih, saya nggak dengar gitu. Apa di saya ya? Bentar. Saya nggak dengar gitu. Saya pakai Hyundai pamer. Oke sih, tapi kayaknya ada. Kecil ya. Parah banget. Kayak ada zzz gitu. Oh ya? Aman sih, aman. Kalau dari tadi aman nggak? Ada anginnya. Wah, tiba-tiba awareness semua tuh. Menyadari ada suara angin. Ya. Coba ya, aku mau mute dulu ya. Aku mau mute dulu nih. Oke, gimana? Masih berisik? Kalau masih berisik berarti di saya ya? Suara jantungnya lagi deg-degan katanya. Masih ada? Oh, di tempat saya dong berarti? Oh, oke. Ganggu banget ya sih tapi? Fix sih. Masih ini? Ya. Masih ganggu banget ya tapi? Kalau nggak ganggu banget kita lanjut ya? Lanjut aja lah, cuman ada zzz gitu-gitu sih. Oh iya, yang penting suara lebih jelas ya, suara kita lebih jelas. Suara Kang Abu sih jelas banget di tempat saya. Oke. Ya, oke, lanjut ya. Oh. Kalau ada suara angin, apakah anginnya kita ubah? Lanjut, enggak, masih jelas. Iya, 100%, modal fokus. Oke, ya. Sekarang berisik. Nah, udah aman. Udah. Oke, mesti geser suara hatinya kedengaran suara hati mah. Berarti mic-nya bagus banget tuh. Iya, hatinya Kang Abu berarti. Sampai di mana tuh tadi ya? Tentang kehadiran, tentang fokus ya, tiba-tiba fokus semua. Ya. Tapi ini juga sebenarnya Coach, ini ada teman-teman juga followers atau teman-teman saya gitu ya, juga mungkin perlu diawali dengan konteks bahwa kenapa sih public speaking itu perlu, Coach? Kayaknya kita mulai dari situ deh. Oh itu gitu. Menarik. Oh oke. Nah teman-teman followersnya Kang Abu, selamat datang ya semuanya ya. Selamat datang, salam kenal sebelumnya. Nama saya Coach Busur. Busur itu singkatan sih dari Budi Suryanto. Ya. Saya berbagi dengan orang mengenai public speaking, komunikasi sudah 20-an tahun lah. 20-an tahun. Nah, apa sih pentingnya kita menguasai public speaking? Karena public speaking bisa meningkatkan karir. Kalau nggak percaya, tanya aja Kang Abu. Ya. Tanpa public speaking yang bagus, Anda nggak mungkin follow Kang Abu. Anda nggak mungkin tergila-gila sama Kang Abu seperti sekarang. Karena kalau Kang Abu cuma modal ganteng, mohon maaf, yang ganteng juga banyak, benar kan? Ya, kalau misalkan cuma modal berilmu, yang berilmu banyak di luar. Tetapi, kenapa Anda jadi fansnya Kang Abu? Karena yang pertama, beliau, Kang Abunya ini bisa public speaking dengan baik. Dia saat menyampaikan sesuatu, itu jadi menarik di telinga Anda dan masuk dan bisa dipahami. Nah, ini keterampilan yang pertama yang sangat penting. Public speaking, karena berilmu jadi percuma, ya, berotak jadi sia-sia kalau kita nggak bisa menyampaikan kepada orang lain dengan baik. Nah, tadi saya sempat membahas sih, ada 5 keuntungan kalau kita menguasai public speaking, Kang. Ini buat teman-teman yang baru hadir ya. Keuntungan yang pertama, pesaing Anda berkurang, otomatis. Yang ganteng seperti Kang Abu banyak. Iya dong, yang ganteng seperti Kang Abu banyak, tapi yang bisa public speaking seperti Kang Abu sekarang sedikit. Ayo, diakui nggak? Betul nggak? Yang berilmu banyak. Pesaing berkurang ya. Iya kan? Yang berilmu ini seperti cocok banget buat yang jomblo sih ya. Kalau jomblo public speakingnya bagus, pesaing berkurang.
Exactly. Pesaing berkurang. Karena di kantor aja orang-orang kerja yang bisa public speaking kan pasti lebih dikit dibandingkan yang enggak. Oke, I see. Iya kan? Itu yang pertama. Ya, yang kedua, itu adalah personal branding pasti kebangun. Karena berani tampil, pasti diminta kantornya terus, udah kamu wakilin lagi perusahaan ngasih presentasi. Udah kamu wakilin perusahaan aja, ketemu sama mereka. Kenapa? Karena Anda punya public speaking yang bagus. Maka Anda yang disuruh mulu. Nah, kalau kita udah disuruh mulu, artinya secara personal branding udah kebangun, baik online maupun offline. Perusahaan tuh loh punya kesulitan untuk gantiin kita di perusahaan. Oke, mantap. Nah, karir otomatis mantap itu kalau untuk berkarir. Mantap otomatis ya berkarir ya. Yang berbisnis apalagi ya, karir yang kerja aja mantap apalagi untuk yang berbisnis. Ya. Nah, yang ketiga itu adalah bakal lebih meyakinkan. Penelitian-penelitiannya Kang Abu itu akan jadi sia-sia. Seberapa bagus pun, seberapa benar pun, kalau nggak bisa public speaking untuk menyampaikan ke orang-orang. Iya kan? Begitu orang tanya, apa bedanya consciousness sama awareness? Jadi, gini loh. Waduh. Kebayang gitu kalau gitu ya. Benar sih. Iya. Gimana bisa meyakinkan orang kan? Betul nggak? Benar. Iya. Terus keuntungan yang terakhir yang penting nih saya bilang, ini langsung cepat ya. Keuntungan yang paling penting itu adalah makin pede. Makin pede, orang itu otomatis makin pede kalau dia bisa public speaking. Pasti, udah jaminan mutu. Kalau dia nggak bisa public speaking, meskipun dia ngobrol berdua, bertiga itu pede. Ya, tapi tampil di depan umum, gemeteran. Setuju nggak? Tapi orang yang bisa public speaking, kalau sama orang banyak aja dia berani. Di online pun dia berani, apalagi cuman ketemu sama 2-3 orang. Itulah keuntungan kalau kita menguasai public speaking. Ya, itu ya teman-teman ya. Thank you loh Kang Abu minta diperkenalkan tentang kenapa teman-teman harus menguasai public speaking. Benar, supaya teman-teman juga bisa banyak main juga ke roomnya Coach Busur dan banyak belajar. Karena kan balik lagi ya, point of view dari apapun konteksnya adalah kan kolaborasi gitu Coach. Jadi yes. Saya yakin kok bahwa gini ya, kalau kita ngomongin data, 75% orang mengalami glossophobia di mana orang takut ngomong di depan publik. 75%. Yes. Gitu. Jadi artinya kalau kita bicara dalam 75% itu yang terjadi, berarti kan banyak yang ada di sini adalah bagian yang 75% gitu. Makanya apapun, saya rasa benar. Saya meskipun memang ya kalau public speaking saya sebagai entertainer itu sih udah primary lah gitu ya. Karena kalau entertain nggak belajar public speaking kayaknya juga nggak bisa lah, karena itu udah jadi satu kesatuan yang nggak bisa terpisah gitu. Nah sekarang gini, Coach ya, aku yang mau nanya nih sekalian nih. Boleh. First step, kalau orang beneran takut bicara, atau gini deh saya mau nanya dulu. Teman-teman yang hadir malam hari ini, kira-kira kalian termasuk orang yang berani ngomong di depan publik atau takut ngomong di depan publik, yang mana? Jawab berani atau takut gitu. Coba kita lihat online maupun offline ya, Kang ya? Online maupun offline. Berani atau takut gitu. Yang kalau di depan yang berani takut. Yang berani cuma 2, 3, 4, 5. Yang lain takut. 6. Yang saya hitungin yang berani aja. Karena lebih banyak yang berani, lebih banyak yang takut daripada berani. Ada yang nulisnya ini. Ada yang nulisnya berani, tapi yang ini ngetik mulu katanya. Berani ngetik berarti. Ya, beraninya pas ngetik, pas ngomong nggak berani ya. Tuh, betul, suka betul. ngeblank. Nah, kayaknya let's start dari sini sih, Coach. Awal mula orang untuk bisa belajar public speaking, awal mulanya dari mana sih? Oke. Awal mula ya, start langkah pertama. Kalau di kelas saya selalu ya, dimanapun saya selalu menyampaikan satu sih. Jangan takut salah. Karena rasa takut salah itulah yang membuat makin susah. Rasa takut salah itu yang membuat kita tuh terhambat justru. Karena, aduh, nanti kalau aku ngomongnya begini salah gimana? Nah, itu kan membuat kita udah ragu-ragu. Tuh. Ya, rasa takut salah itu cuma satu kalimat ya, tapi itu yang menghambat orang selama ini. Maka itu yang harus diatasi terlebih dahulu. Nah, ini yang membuat jadi alasan nih, Kang Abu. Banyak banget orang belajar public speaking modal baca buku doang. Modal cari di Google atau di ChatGPT. Gimana sih caranya untuk
public speaking. Maka muncul banyak teori-teorinya, tapi nggak pernah selesai. Nggak pernah terselesaikan. Kenapa? Karena mentalnya untuk tidak takut itu nggak pernah diselesaikan. Mental tidak takut tidak diselesaikan. Yes. That's good point. Yes. Karena kenapa? Karena mereka takut salah kan. Padahal berbuat salah boleh nggak, Kang? Lah, kalau nggak berbuat salah nggak belajar dong. Exactly. Jadi kebanyakan orang yang selama ini nggak berani tampil karena dia takut salah kan. Padahal kita tahu salah ngomong ya udah. Terus gimana? Ya gampang, tinggal koreksi. Setelah itu move on, segampang itu. Saya pikir kalimat saya ini pasti sejalan dengan apa yang dilakukan juga sama Kang Abu deh. Emang Kang Abu kalau ngomong, kalau tampil, kalau di podcast nggak pernah tuh slip of tongue atau salah belibet sedikit atau salah kasih data, pasti ada dong. Ada lah. Ya kan? Ada. Apa yang dilakukan? Tinggal koreksi kan, Kang? Betul. Meskipun kadang-kadang kesalahan itu ditunggu-tunggu sama netizen yang pengen mengkritik sih. Betul banget. Wow, masa begitu, masa begini. Itu nggak apa-apa, it's okay. Dan kalau orang mengharapkan kita sempurna terus kan nggak mungkin. Benar. Namanya manusia. Nah itu loh kondisi yang pertama yang harus dimulai. Kalau menurut saya ya, Kang. Oke. Jadi ngeberesin dulu mental tidak takut, Yes. mental ketakutannya gitu ya intinya ya. Betul. Mental untuk tidak takut salah dulu. Jangan takut salah. Mental Ini tidak takut ada yang ya. Ini menarik nih, Kak Angga Isalaga apa nih? Saya punya mental tidak mau disalahkan, makanya lebih baik diam. Iya sih. Saya punya mental tidak mau disalahkan, lebih baik diam. Iya sih. Iya, hidup kita selesai. Kang Abu. Tapi itu mari kita unrealistic diskusi ya. expectation sih. Iya, kalau soal diam ya. Saya punya rumus kalau komunikasi ini di luar public speaking. Rumus komunikasi saya adalah hindari debat. Nah, D itu adalah hindari diam. Jadi debat itu singkatan. D itu adalah hindari diam. Kita nggak boleh diam justru. Jadi kalau kita nggak suka, kita harus ngomong. Kita kecewa, kita harus sampaikan. Kita senang pun kita harus ngomongkan. Karena kalau enggak, kita diem-diem aja. Padahal kita nggak setuju, akan dianggap setuju nggak? Kita nggak suka. Ambigu sih. Aku bikinin ini ya. Kita diem aja. Suka nggak kita sebenarnya? Antara suka dan enggak kan? Betul. Ya kita sampaikan dong. Ya, ini kamu, kok rasanya kagak berubah nih? Kamu pakai resep baru ya? Kenapa emangnya nggak enak ya? Bukan nggak enak sih, berubah. Aku lebih suka yang lama. Kan beres. Kenapa sih harus diam gitu? Nah, itu sebabnya kenapa rumus saya supaya kita bisa komunikasi dengan orang itu nggak boleh diam, harus disampaikan justru. Tapi dengan cara yang tepat. Nah itu ya. Kalau tadi yang bilang saya nggak mau disalahkan, jadi saya mau milih diam. Wah, bagi saya itu bahaya justru. Iya, soalnya kalau sekarang kita bicara atau dalam konteks takut tidak salah, berarti juga takut untuk bertumbuh gitu. Yes, betul kan, betul. Iya kan, poinnya kan bahwa kita bertumbuh dari kesalahan sih gitu. Iya. Jadi nggak usah takut buat salah ya guys. Salah itu tinggal kita koreksi dan kita move on setelah itu. Beres ya, beres segampang itu untuk belajar public speaking. Nah sisanya udah teknis lah, teknis. Kalau teknis itu kan segala sesuatu yang berbau teknis lebih gampang kita pelajari setelah mentalnya beres. Jadi nomor 1 mental aja dulu ya sebenarnya ya. Iya. Oke. Iya. Oke. Nah itu biasanya kalau misalnya pengen belajar, gimana tuh? Offline kah, online kah, berapa kelas kah, berapa lama kah, gimana tuh, Coach? Iya, saya punya beberapa kelas saat ini yang ready online ya, yang ready di online. Itu ada yang namanya Mastering Powerful Presentation Skill. Itu online, lewat video, ditonton, setelah itu masuk grup 2 arah WA, terus kemudian 1 bulan 1 kali ada Zoom online dengan semua alumni kelas saya. Ya, saya juga punya kelas yang kedua itu namanya Public Speaking untuk afiliator. Kan saat ini banyak banget orang yang mau jadi afiliator. Di TikTok sayangnya, gitu ya? Iya, di TikTok atau dimanapun. Oh, karena pokoknya afiliator nggak cuma ya? di TikTok. Oke. Yes. Ya, afiliator kan tugasnya bikin konten ya, Kang. Konten. Nah, kontennya kita supaya bisa dipercaya oleh orang, bisa meyakinkan, kontennya cepat, nggak makan banyak waktu kan, kita harus punya public speaking ya.
Nah, saya punya kelasnya itu untuk public speaking untuk afiliator, itu juga online, 26 video, total durasi 4 jam. Setelah itu tergabung 2 arah, 1 bulan 1 kali ngumpul untuk review, konsultasi, dan praktek. Itu kelasnya. Oke, teman-teman yang kira-kira tertarik untuk ngomongin atau bicara atau belajar public speaking, jangan lupa follow Coach Busur nih. Pasti banyak ilmu-ilmu di live. Kalau live tapi rutin, Coach? Rutin. Cuman waktunya beda-beda ya. Kadang pagi, kadang siang, kadang sore, kadang malam. Oke. Beda-beda. Tergantung aktivitas lah. Kayak Kang Abu juga saya lihat kan, kadang lagi di kereta juga nge-live. Pokoknya kita ada kesempatan, kita live aja. Iya. Kita live aja. Menyapa teman-teman yang lagi kesepian sih sebenarnya. Iya, gitu ya. Minimal ngobrol-ngobrol sama mereka ya. Tapi ngomong-ngomong Kang, tadi saya dengar ada suara-suara lagi main kartu ya. Iya, ini di bawah. Kalau ini soalnya nggak bisa berhenti. Iya. Ini udah seru lah. Udah apa namanya? Udah muscle memory. Lagi ngapain aja pasti udah deh gitu. Iya. Tapi jurus-jurusnya keren banget loh. Keren banget. Beda banget sama Valiantre, ya. Oh iya. Dia kan casino style. Itu beda. Oh, oke. Itu namanya casino style. Casino style. Beda cerita. Kalau Kang Abu itu stylenya style apa? Nggak, lebih ke ya itu tadi. Aku lebih senang bermain dengan storytelling. Oke. Gitu. Jadi kalau storytelling tuh ada ya balik lagi ya. Kan balik ya kalau di rumusnya public speaker tuh storytelling is a king gitu ya. Bahwa nggak bisa lah kalau nggak ada storynya. Nah buat saya main kartu tuh perlu storytellingnya gitu. Itu sih. Setuju. Sebab memang kelemahannya Valiantre saat ini, saya udah sering ngomongin juga, dia juga sadar sih. Secara public speakingnya kan dia masih harus banget dilatih. Iya. Teknik mah udah luar biasa keren. Udah lah kalau teknik. Ya balik lagi tuh ya, mau teknik oke, gimana? Karena gini, kalau kita bicara dalam konteks performance, kalau di seni magic itu ada, nggak tahu tuh kalau di public speaking mungkin Coach Busur juga pernah tahu ya. Ada yang disebut showmanship. Iya. Saat kita perform ya, untuk saat kita perform. Karena showmanship itu kan poinnya adalah bagaimana mengajak orang terlibat dalam permainan kita gitu. Itu sih. Karena keterlibatan itu yang bikin engagement. Nah, kalau di rumus saya, kalau saya main sulap, saya bukan apa ya, mengimage-kan saya jago kamu enggak, saya jago kamu tonton, tapi kita creating magic barengan gitu loh. Coach. Lebih ke situ. Melibatkan gitu. Audiens, interaktif ya. Betul. Makanya lebih senang bicara dalam ya apapun itu ya, mau itu di kelas atau apa. Kita berdialektika lah gitu istilahnya. Yes. Setuju. Setuju. Tapi ngomong-ngomong, ini pertanyaan saya nih Kang, mungkin terkesan bodoh banget nih. Kang Abu mulai belajar sulap. Itu kan nggak cuma kartu ya, sulapnya ya? Enggak sih. Lumayan banyak kelihatannya. Lumayan. Itu mulai kapan tuh? Dari kapan kan? TKB. Serius? Dari TKB? Iya, dari TKB itu udah mulai main-main hal yang simpel-simpel gitu. Karena saya dari kecil tuh gini nih. Gimana nih? Gini aja udah spesial ya. Oke. Jadi tontonan saat kecil saya itu Copperfield, Coach. Oke. Jadi saya dari TK tuh kalau nonton ibu saya tuh masanginnya Copperfield, dilihat lagi. Jadi mungkin masuk ke si subconscious mind-nya bahwa kayaknya keren deh gitu. Seru jadi pesulap. Itu inspired. Itu yang menyebabkan. Betul. I see. Berarti umurnya Kang Abu nih jauh di bawah saya dong kalau TK nontonnya Copperfield. Copperfield tuh kayaknya saya udah remaja deh. Ya, kalau ngomongin umur kayaknya kita di offline aja ya. Iya. Harusnya tapi kita sebaya loh, ya. Kayaknya kok ini ya. Emang setua itu ya Copperfield ya kan dia. Iya, Copperfield kan udah tua lah sekarang. Iya, tua banget ya. Tapi waktu dia tampil waktu TK nonton sulap dia yang mana? Semua menyeberangi seriesnya tembok. dia dari mulai Tembok Cina, dari mulai Liberty, dari mulai dia show di
Vegas gitu ya, dari mulai dia Yang terbang itu. terbang udah jelas lah, pesawat, vanishing airplane ya, kayak gitu-gitulah. Wah. Itu udah jadi makanan harian tuh dari zaman TK gitu. Wow. Ternyata memang ya pengaruh orang tua, pengaruh tontonan itu luar biasa buat diri kita ya. Sangat Tapi luar kalau biasa. nggak ada nih, terus tapi kan itu kan baru nonton doang. Kan perlu belajar kan. Belajar ya, Nah maksudnya mulai kan belajar itu. dari TK udah mulai iseng-iseng. Nah, serius-seriusnya, jadi gini, saya tuh saya selalu cerita gini, coach, bahwa entah kenapa, saya tuh dari kecil, dari SD tuh udah mulai menyadari bahwa passion saya adalah senang sekali untuk menghibur orang. Dan salah satu kebahagiaan saya adalah membuat orang tertawa, bahagia, gembira gara-gara apa yang saya lakukan gitu. Itu saya mulai sadari penghibur dari, lah ya. menghibur. Nah, jadi saya tipikal penghibur memang sih. Gitu, iya, lelaki penghibur ya. Lelaki penghibur. Nah, habis gitu karena juga mungkin ya balik lagi ya, saya ada basic musik. Jadi sebenarnya entertain pertama saya tuh main band waktu itu. Jadi saya main gitar kan, sebenarnya saya tuh gitaris juga gitu. Nah, jadi waktu main gitar jadi gitaris gitu ya, waktu itu main band. Jadi saya kelas 3 SMA tuh jarang banget ada di kelas justru karena sering manggung malamnya, jadi besok paginya ketiduran gitu intinya. Jadi dari SMA tuh udah banyak show lah untuk main band gitu. Nah kebetulan kalau orang Bandung di SMA 5 tahu Pak, saya tuh dulu gitarisnya band 5 lah gitu intinya. Jadi mewakili sekolah lah gitu. Bukan 15 ya, kalau 15 masuk Libels tuh, trio Libels. Ya udah. Habis gitu kuliah, dan saya tuh pengennya pada saat itu ngambil S1-nya tuh musik sebenarnya. Saya pengen ngambil musik, tapi orang tua nggak setuju. Akhirnya nyasar lah saya di Unpar, di ekonomi gitu. Padahal ya pengennya main musik. Nah, waktu masuk Unpar masih main musik karena nggak tahu di Unpar ada sistem DO, coach. Oh, keasikan. Lebih dari 7 tahun out ya? Iya, enggak itu maksudnya di tahun keberapa itu saya lupa tahunnya exactly-nya berapa, tapi ada wanti-wanti gitu. Jadi semester pertama rapido lah ya, 0, gitu IP itu ya, 0, gitu. Karena udahlah, yang penting kuliah gimana. Tahu-tahu keluar surat peringatan kalau misalnya nggak diperbaiki bisa DO di 2 semester yang akan datang gitu. Wow. Nah, mulai itu agak mikir nyelesain kuliah atau main band gitu intinya. Ya udah akhirnya karena saya lebih memilih ya udah deh. Sebenarnya tuh saya kuliah cuma mau menyenangkan orang tua aja sih gitu, ya udahlah daripada ribut gitu. Band saya berhentiin, saya selesaiin kuliah gitu. Nah, pas kuliah, pas skripsi di situ mulai ketemu tuh passion mau main musik lagi. Kalau pakai teori disebut red ocean, udah banyak yang namanya pesaing gitu. Pada saat itu yang belum banyak adalah pesulap. Nah, udah mulai deh. Tahun berapa itu, Kang? Berarti itu sekitar tahun, jadi serius-seriusnya belajar tuh sekitar tahun 99-98 lah. Oke. Gitu, 97-98. Itu serius. Itu udah lulus? Udah lulus SMA kuliah. Lulus 2000 kan? Oh, oke. Jadi SMA juga udah mulai gitu. SMA jadi ketahuan umurnya kan kalau begini. Sadar nggak kepancing? Kita selisih 3 tahun berarti ya? Selisih 3 tahun. Berarti 97 ya? Iya, betul. Saya lulusan 97. Lu kan jadi ketahuan umurnya. Ya. Dulu kuliah di mana, Coach? Saya ambil ekonomi juga di IB dulu, Setia IB, Yosudarso. Oh. STIEIB. Ya. Di saat Jakarta ini jadi Jakarta. Ya udah tuh, habis selesai gitu, akhirnya karena pengen mendalami. Jadi gini, waktu saya skripsi ketemu Magic, terus saya mikir, Magic ini harus apa nih diferensiasinya? Kayaknya harus ada Magic, corporate magician gitu. Nah, akhirnya saya ngambil MBA. Jadi saya ngambil S2, cuman pengen main sulap sebenarnya. Oke. Bukan pengen S2-nya sebenarnya. Makanya tesis pertama di Indonesia mungkin nggak ada lagi kali ya. Tesis yang ngomongin sulap itu cuma saya. Nggak tahu sih sekarang, tapi kayaknya belum ada yang baru deh. Kayaknya ya, belum pernah ngeliat jadi, lagi gitu.
Jadi bukan cuman, jadi waktu itu untuk menghindari red ocean, daripada gue jadi pemusik nih, udah banyak banget saingan, udah dah, gue jadi pesulap aja deh. Gitu. Ya. Blue ocean banget ya. Blue ocean banget. Dan waktu itu Oke. yang apa ya, yang ada di lingkungan corporate magician itu belum ada waktu itu. Dikit lah. Pesaingnya dikit banget. Nah, saya ngambil niche market di situ gitu. Ya udah, selesai MBA ITB nggak lama The Master RCTI. Langsung ke sana. Selesai dah udah. Itu kapan itu? Tahun berapa The Master? 2009. 2009. Mohon maaf Kang, saya nanya-nanya karena saya jarang nonton TV. Oh iya, saya juga sering ada di TV tapi emang jarang nonton TV sih. Oh iya gitu kan. Karena kita menghindari hal-hal yang terlalu negatif ya. Cie. Tapi zaman-zaman itu belum ada internet gimana-gimana banget sih. Jadi TV masih oke lah. Iya. Ya, tahun 2009 ya. Tahun 2009. Ya udah, akhirnya masuk ke entertain, ya berputar-putar di situ. Turbulence-nya juga di situ, kejeduk-kejeduknya juga di situ. Nah, akhirnya memutuskan untuk research yang sampai sekarang udah hampir 10 tahun, 15 tahun nih saya research gitu. Cari kesadaran akhirnya, karena mentok di sana. Kejeduk di sana. Itu kita sharing di kesempatan yang berbeda atau mau di sharing hari ini? Wah, enggak, kayaknya itu harus ada tema khusus. Oh, tema khusus ya. Gimana caranya kejeduk dan bisa bangkit lagi? Nah, gitu. Jadi apa yang saya sharingkan itu semuanya based dari beneran subjective experience pengalaman yang ya itu tadi. Yes. Gitu. Makanya mungkin ya kalau nanti relate kepada public speaking, sesuatu yang disampaikan based on pengalaman itu pasti akan menyentuh relung hati orang yang dengar sih, Coach. Iya. Karena menyampaikan dari hati. Betul. Sebenarnya itu saya masukkan di mastering powerful presentation skill. Itu di bagian terakhir tuh, Kang. Bunyinya begini. Kalau nanti setelah semua apa yang sudah dipelajari Anda lupa semua, Anda cukup perlu tahu satu hal. Apa itu? Bicarakanlah dari hati Anda. Karena apa yang kita bicarakan dari hati bisa menyentuh hati orang. Bener banget itu. Ya. Dan bicara soal pengalaman, ini yang banyak orang khawatir selama ini kan. Aku nanti bikin konten, aku nanti kalau tampil ngomong di public speaking, itu nanti gimana nih penilaian orang akan ini. Nah, salah satu hal yang membuat banyak orang itu akhirnya ya merasa takut untuk tampil, itu karena mereka lupa bahwa kita cukup hadir dan berbagi pengalaman kita. Tuh. Dan yang namanya pengalaman tidak ada yang salah. Pengalaman cuman berbeda. Jadi jangan sampai kita, aduh nanti kalau aku bagi begini, nanti aku dipertanyakan begini. Nggak usah dipikirin guys. Kenapa pengalaman kita sama orang lain bisa jadi beda? Tapi bukan berarti pengalaman kita salah, pengalaman dia benar. Atau pengalaman kita benar, pengalaman dia salah. Enggak, cuman beda. Nah kalau kita tahu konsep inti ini, nggak usah takut lagi untuk sharing. Nggak usah takut lagi untuk public speaking. Wah ini ilmu banget nih guys. Coba dipakai. Bener. Karena pure gitu ya. Pengalaman itu sesuatu yang nggak dibuat-buat dan orang subjektif kok gitu. Dan itu bisa inspiring gitu. Makanya kan orang mungkin nggak dengerin omongan kita, tapi orang nggak akan pernah lupa bagaimana ucapan kita masuk kepada rasanya gitu. Dia nggak akan lupa. Karena once seseorang feel something dari omongan siapapun, kita misalnya, mungkin omongannya lupa, tapi rasanya nggak akan lupa sih. Yeah. Nah, rasa itu yang mahal sebenarnya. Betul. Karena percuma kita kasih banyak data, banyak kasih info, kalau ternyata itu nggak mengubah mereka menjadi apa-apa kan, menjadi lebih baik. Tujuan Kang Abu tampil ngomong di mana-mana kan tujuannya pasti satu ya Kang. Orang yang habis mendengarkan terjadi perubahan dalam hidupnya. Kalau minimal dari saya dirinya. tuh speaking is healing, Coach. Karena salah satu yang bisa mengobati itu kan gini ya. Kadang kita perlu ngedenger orang yang memang lagi dibutuhkan, dan itu bisa jadi penyembuh loh. Bahwa penyembuh itu bukan masalah hanya obat, tapi ketemu siapapun yang kata-katanya bisa masuk dan dirasain pas. Ya speaking is healing gitu. Yes. Agree. Itu sih. Ya. Saya percaya sih kalau kata-kata kita bisa menyembuhkan. Tapi speaking also
can killing. Pasti. Killing selalu is ada killing paradoks. for someone. Iya. Pasti ada paradoksnya. Pasti. Iya. Iya. Bahayanya itu ya. Itu guys. Setelah selesai, teman-teman kalau belajar public speaking sama siapapun boleh, nggak mesti sama saya. Tolong diingat baik-baik, gunakanlah ilmu public speaking yang ada. Itu untuk membangkitkan orang lain, bukan untuk menjatuhkan orang lain. Gunakanlah public speakingnya untuk membangun jiwa orang lain, bukan justru menghancurkan jiwanya orang lain. Itu sih pesan saya, karena pedang bermata dua banget ya sih? Betul. Bener banget. Lah, dengan public speaking yang oke bisa nipu kok. Oh, banyak. Iya dong. Banyak. Produk nggak bagus dibilang bagus. Iya. Iya. Betul. Jelas-jelas scam dia sampaikan ke orang lain untuk menipu. Waduh. Menurut Kang Abu nih. Ini pertanyaan terakhir untuk Kang Abu sebelum kita berakhir, guys. Siap. Ya, saya maunya sampai besok. Nanti kita bikin sesi ya, supaya teman-teman bisa banyak belajar public speaking. Saya rasa teman-teman setuju deh untuk mengupgrade public speaking skill-nya gitu. Siap. Kita belum kopdar, ngopi kita belum jadi loh. Dari sebelum puasa, lewat puasa, sampai sekarang belum ketemu ya. Iya, kita benar. nanti. Ini pertanyaan terakhir dulu nih. Ini di luar topik banget. Oke. Menurut Kang Abu, kejahatan apa yang paling besar, Kang? Membunuh, merampok, menipu, memperkosa, atau apa gitu? Bagaimana? Wah, ini luas banget sih. Tapi buat saya ya, kejahatan terbesar adalah menciptakan kepercayaan ilusi kepada siapapun yang membuat orang percaya kepada masa depan, percaya kepada suatu saat, tempat di mana akan ada lebih baik, dan dia lupa untuk saat ini hadir utuh di sini gitu. Jadi dia menjual ilusi kepercayaan, dia menjual belief system, surga gitu misalnya, ya apapun lah ya, bahwa ada sesuatu yang akan jauh lebih indah daripada di sini saat ini. Wow. Gitu. Jadi one of the biggest dalam crime banget nih. Itu gitu. Ya. Karena gini, sesaat orang terlampau mencari masalah depan, dia akan sangat tidak aware terhadap saat ini gitu. Iya. Betul. Gitu sih, Coach. Wow. Gitu. Ya meskipun bukan menegasikan yang tadi disebut nggak jahat ya, jahat sih. Jahat. Tapi efek yang paling jahat itu ya. Efek long termnya itu, karena kalau kita udah bicara dalam konteks yang namanya belief system ini bisa menjadi konsensus kolektif belief. Dan once bisa jadi kolektif belief, itu bisa jadi control system, dan itu jadi powerful weapon yang sangat danger banget. Menghancurkan. Dan itu udah sejarah terlukis, tertera di mana-mana. Gara-gara belief system ini jadi kehancurannya banyak ya. Betul. Bukan berarti kita nggak boleh percaya bahwa kalau kita hidupnya bagus, kita terus-menerus menjadi lebih baik. Mudah-mudahan suatu saat kita ada tempat yang lebih indah buat kita. Tetapi jangan lupa hidup sekarang ya. Dan tetap memperbaiki lebih baik. Kan itu intinya ya. Dan ujung-ujungnya nggak usah rese sama kepercayaan orang. Udah sih, itu sih. Gitu. Ngomong-ngomong Kang, saya sering kalau nontonin kajian-kajiannya, entah yang lagi di masjid, lagi di mana gitu. Membahas mengenai Al-Quran dan lain-lain. Jadi saya sering banget nonton itu. Dan kadang-kadang tuh adik saya ngeliat, ngapain sih? Itu siapa sih? Enggak, ini lagi membahas ini. Oh iya. Terus dia ikut dengerin. Oh iya bener juga gitu. Dan intinya sih gini lah. Apa yang disampaikan oleh Kang Abu itu adalah tentang sesuatu bahwa ya kita boleh aja beragama, kita boleh percaya pada Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi jangan lupa bahwa apa yang orang lain percayai dari menurut belief systemnya mereka belum tentu juga bertentangan ya dengan yang kita percayai. Betul. Karena itu tadi ya, jangan rese apa? Ya, jangan rese sama keyakinan orang. Karena salah satu hal yang perlu kita sadari adalah kita semua punya limitasi. Gitu. Ya. Artinya kalau kita semua punya limitasi, ingat bahwa banyak hal yang kita belum tahu gitu loh, Coach. Daripada kita ngejudgment, mending tadi tuh kalau sebenarnya kalau ngomongin diam juga ada manfaatnya, adalah ketika kita menyadari bahwa oke, saya diam dulu untuk saya menalaah gitu ya, bukan untuk menilai, karena sesaat kita gampang menyalahkan, kita susah untuk bertumbuh. Betul.
gitu. Setuju. Contoh ya, dalam satu teori psikologi ada yang disebut Dunning-Kruger effect, coach. Pernah dengar nggak? Coba. Dunning-Kruger effect itu kalau orang taunya dikit itu pasti cerewet ribut banget aja udah. Berisik di mana-mana ya. Berisik. Dia tahu satu jurus udah ngerasa kayak punya 1000 jurus gitu. Iya. Udah paling jago sedunia. Udah ngerasa paling jago untuk tentang topik itu gitu. Itu namanya Dunning-Kruger effect. Gitu intinya. Nah, akhirnya ketika dia tahu nyalah-nyalahin orang, padahal yang disalahin udah baca 1000 buku gitu. Gitu. Makanya Dunning-Kruger effect selalu tuh begitu. Jadi gini, orang yang baru pertama mempelajari sesuatu udah langsung kayak paling jagoan gitu. Iya. Dan itu kalau itu ya di beberapa agama itu dikenal sebagai mabuk agama. Benar. Jadi misalkan contoh dia sebelumnya misalkan belum pernah memeluk agama apapun. Ini supaya enak ya. Belum pernah memeluk agama apapun, tiba-tiba kenal sebuah agama, mulai belajar. Waduh. Semua orang diceramahin sama dia. Seakan-akan dia udah paling menguasai. Benar. Begitu dia baru belajar, dia pengen semua orang tahu yang dipelajari dan ngajak ke level dia gitu. Iya. Padahal orang yang diajarin itu udah lebih duluan ngerti, tapi diem aja gitu. Bener. Gitu kan? Bener. Waduh. Wah itu seru. Kacau. Ya. Makanya kalau ngomongin mabok ya, mabok alkohol tuh bisa jauh lebih jadi jujur loh, coach. Ya, tapi kalau mabok agama bisa bohong loh, ya. Sama-sama mabok dua-duanya. Bisa sih. Mabok itu banyak ya guys, mabok itu. Tapi apapun yang memabokkan itu jangan lah ya. Jangan. Ini Kang Abu membuat saya jadi repot untuk nyapuin nih. Ya, kan itu part dari sayap-sayapnya lah gitu ya. Iya. Ya, Kang Abu yang numpain, saya yang harus nyapuin gitu, rapiin lagi. Gawat. Ya. Tapi itu salah satu resiko ngundang saya gitu sih. Iya. Kalau buat saya sih nggak masalah loh, Kang. Buat saya pribadi saya nggak masalah. Ya. Makanya, cuman jujur ya kalau ada orang undang saya nanya dulu serius, yakin, oke, gitu. Awas jangan salah ngundang nih gitu. Karena kalau salah ngundang, nanti dia sendiri yang dapat sesuatunya gitu. Menarik. Bener. Soalnya saya sering melihat kan, pokoknya kan Kang Abu diundang kemanapun di live kan. Yang komentar itu Kang Abunya mah nggak baca karena lagi sibuk ngasih kajian. Kita yang baca itu buset. Saya itu loh ngebacain buset tuh ya, dibilang sesat lah. Ya kan dibilang apaan tuh yang diajarin? Wow gitu kan ya. Iya, saya ya Kang Abunya mah nggak baca, nyantai. Yang ngebacain itu yang kita yang ngelihat buset gitu. Mungkin mereka itu orang yang ahli public speaking tapi nggak punya panggung, coach. Jadi ya udah aja nggak apa-apa ya. Jago gitu. Enggak, jago nulis doang. Iya nggak apa-apa, maksudnya nulis oke gitu ya. Tapi nggak ada panggung gitu. Jadi mungkin ngerasa ada panggung. Jadi ya udah nggak apa-apa. Nebeng panggung. Iya. Bagus juga sih. Betul. Numpang manjat ya. Numpang manjat kali-kali. Ini kayak saya hari ini lagi numpang manjat sama Kang Abu nih, guys. Ya. Loh, ada 3 cara panjat sosial di Indonesia. Satu nih ya, panjat sosial yang terbaik itu satu, kaya. Tapi pura-pura kaya susah. Jadi kalau orang kaya, cepet gitu. Bisa flexing. Tapi pura-pura kaya susah. Yang kedua, pinter. Udah tuh. Kalau pinter, panjat sosial untuk naiknya oke. Tapi pura-pura pinter juga susah. Yang ketiga. Nah, yang ketiga, gila. Religius. Itu paling gampang. Religius. Pura-pura religius itu lebih gampang. Waduh. Aduh. Saya pilih jalan yang mana nih ya? karena pura-pura religius itu paling gampang untuk panjat sosial. Udah nggak ada lagi. Iya. Tinggal bisa jadi pakaian tertentu. Udah selesai. Menggunakan kalimat tertentu, ya. Public speakingnya bagus gitu. Gila. Saya sering banget Kang di ini. Gara-gara saya bisa public speaking, ada temen yang suka ngisengin. Yuk kok kita bikin gereja. Gila. Kok 10% loh, kok 10%, kurang ajar ya. Nah, kalau proyeknya jadi, ajak-ajak ya. Ngaco.
Saya bilang gila. Gila kali. Itu ide bagus Iya. banget sih. Gila, ini bagus banget ya. Buset, saya sih nggak berani menyentuh ke sana kan. Meskipun Iya sih. cepat pasti jadi kayanya, cepat kelihatan pinternya, dan juga kelihatan religiusnya. Tapi nggak berani saya sentuh ke sana. Pura-pura percaya yang paling seru. Pura-pura cinta guys. Tapi Lebih cepet seru. juga mungkin nggak tenangnya kali ya. Itu banyak nggak tenangnya Iya, juga kayaknya. nggak bakal bisa tenang kayaknya ya. Bener sih. Bisa tenang nggak sih? Wah, Mungkin berat awal dapat populer. Ya. Kang Abu kan udah pernah ngalamin lah dari Iya. dunia entertainer, bener. tenar gitu ya, tiba-tiba lebih semua kan. Betul nggak? Punya kelebihan semua, lebih dikenal, lebih punya banyak uang, lebih punya akses, lebih gampang untuk hal yang lain-lain juga. Bener. Iya kan? Privilege itu kan dapat, nggak- VVIP Nah. apa. Tapi at some point, coach ya, buat saya menjadi terkenal tuh nggak enak sih sebenarnya. Endingnya ya. Iya, Endingnya iya. gitu. Why? Wah, Why did you say so? satu, susah banget punya social life. Kebayang nggak setiap kemana orang bisa ngomongin, bisa foto lah, bisa apa. Wah, itu tuh sesuatu hal yang di zaman itu ya, pas-pas Iya. hits-hitsnya The Master tuh ya. Wah, udah deh. Itu repot. Dan yang kedua, susah nakal, jadi ketahuan gitu kalau mau nakal gitu intinya. Itu Iya, sih. iya. Padahal maunya nakal ya. Ketahuan. Terus alasan kedua yang paling repot ya. paling repot alasan kedua gitu. Susah nakal gitu. Bisa. Kalau sekarang mau nakal juga mau kemana ya? udah banyak banget ya soalnya. Bergurau. Oke. Udah pengalaman. Jadi itu, iya, itu tantangan banget ya buat Kang Abu ya. Sampai akhirnya karena kepopuleran itu justru yang bikin akhirnya, itu nanti di sesi yang lain ya, sesi yang lain. Yang bikin terantuk jatuh, Benar. sampai mantul lagi. Benar. Nanti Kata mungkin di Jack sesi Corbuzier bisa berikutnya aja kita ngomongin mancingnya judul gitu. besarnya disebut toxic sukses, coach. Oke, kelihatannya Kecanduan sukses. Kecanduan sukses. Gini, sebelum berakhir mulu katanya dikeplak nih saya. Satu pertanyaan lagi. Pernah dengar istilah winner stand alone? Pemenang itu berdiri sendirian, sukses itu berdiri sendirian. Kang Abu waktu itu merasa nggak dengan populer itu berdiri sendirian? Saat itu. Ya, Yang disebut dengan toxic. yang membuat justru kenapa kejeduk itu karena salah satunya itu tadi. Karena merasa itu. Begitu nyampe puncak, lihat kanan kiri nggak ada teman, nggak punya teman, gitu. Karena hampir Gokil. rata-rata konteks dalam, ya sorry ya, ini saya bicara apa adanya aja. Semuanya tuh Iya. fake friendship gitu loh, coach. Hai, Saat fake. lagi ada gitu ya. Udahlah pokoknya gitu. Kalau lagi gini, wah dikerubutin, atau lagi top banget, wah apa gitu. Intinya balik lagi lah ya. Ketika sangat sulit sekali mencari ketulusan di level itu pada saat itu gitu. Karena backgroundnya pasti kepentingan rata-rata. Asik. Jadi urusannya bukan cinta tapi transaksi gitu. Iya. Urusannya iya. transaksi aja udah. Paham. Gitu. Nah makanya kenapa waktu itu masuk ke fase stres, depresi, dalam banget gitu karena kayak robot gitu, coach. Terus mikir, emang hidup mau gini aja gitu. Hidup mau pindah dari satu kontrak ke kontrak lain, dari satu show ke show yang lain, dari satu syuting ke syuting yang lain. Meskipun sekarang juga syuting padat, tapi different kind inilah lebih ya. enjoy. Karena benar-benar sesuai passionnya saat ini ya. Meskipun ya sulap, ya tetap menghibur sih. Iya, dan itu nggak bisa Iya. lepas lah. Iya, sampai sekarang tuh kartu masih terus dibunyiin. Masih. Tuh, lihat tuh. Terus tuh, Masih. guys. Bagi yang nggak tahu, dengar bunyinya Nih. ya. Sampai sekarang tuh di depan pasti ada ini semua tuh. Wow. Nggak bisa enggak. Jadi harus ada tuh. Iya. Mau nggak mau. Gila banyak banget. Iya, untuk latihan. Wah, kalau ini Sambil mikir juga ya. sambil mikir. Kalau orang lain, mungkin yang lain ngerokok. Kang Abu nih main kartu kayaknya. Seret gitu. Sebenarnya ngerokok Nggak sambil main juga. kartu sih. Dua-duanya. Jadi satu tangan ya. Jadi sambil ya. Jadi Dan itu udah muscle memory lah ya. udah masalah memori.
Udah deh. Jadi mau nggak mau terus dilatih kembali. Oke. Menarik banget. So, iya. Kita next time kita akan bicarakan ada 2 topik guys, ya. Tentang apa itu toxic success. Ya. Kecanduan sukses yang ternyata menghancurkan dan apa yang bikin Abu akhirnya naik lagi. Ngomong-ngomong itu udah pernah bahas di tempat lain nggak, Kang? Di podcast orang? Pernah, tapi nggak spesifik tentang ini gitu. Wow. Itu baru pembicaraan cuma potongan. Pembicaraan kita hari ini nih banyak yang baru pertama kali nggak? Kang Abu share. Mungkin ada beberapa sih. Dan kan maksudnya gini, kalau memang beneran mau ngebahas tentang toxic sukses yang beneran terjadi kan akan open banget gitu ceritanya. Karena topiknya memang ngomongin saya gitu intinya. Iya. Gitu. Oke. Itu sih poinnya. Ditanya kapan live lagi. Live mah sering saya. Cuman dengan Kang Abu nggak tahu jadwalnya beliau. Wah. Ya kan, jadwalnya beliau tahu sendiri. Jadi kita udah bersyukur banget ya hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol bareng. Wah, ya, seru lah. Izin ya Kang. Pokoknya sesuatu yang nggak direncanakan tuh pasti menarik lah. Iya, langsung jadi ya. Ini kita nggak pernah diskusi loh. Cuma tadi lagi live jam 8-an kurang lebih, Kang Abu masuk ngelempar gift seperti biasa. Habis itu mau kabur, saya tangkap dulu kan. Dan itu pas lagi beres, pas perjalanan pulang, jadi ya oke. Ya syuting podcast juga ya. Nah, ini saya izin ya, Kang. Kalau misalkan ini saya tayangin, saya masukkan ke YouTube, saya boleh nggak? Boleh banget. Boleh ya? Boleh banget. Jadi saya download, habis itu saya masukkan ke YouTube. Yang lumayan untuk nambah-nambah YouTube. Sip. Ya. Dan kita nantikan yang berikutnya. Balik lagi nih teman-teman, yang hari ini baru ketemu sama Coach Busur, boleh di-follow. Dan teman-teman nanti bisa ngecek agenda-agenda public speaking-nya, karena yang tadi kita bahas bahwa public speaking itu penting banget dalam kehidupan kita, karena ya itu tadi menyampaikan sesuatu dari dalam itu adalah PR yang untuk kita latih terus gitu. Nah, ilmunya ada di Coach Busur gitu sih intinya. Terima kasih banyak Kang Abu. Gitu. Jadi jangan lupa follow juga, cek juga live-nya nanti mungkin bisa spill lah, dan nanti boleh ikutan kelasnya nanti kan ada infonya nanti. Iya, minimal bisa lihat di VT saya yang udah jumlahnya ribuan ya. Untuk bisa nonton juga di sana, tekniknya apa yang kendala yang ada ya. Thank you banyak Kang Abu. Thank you Coach Busur. Ya, thank you untuk follow-followernya Kang Abu. Semua ya. Sekali lagi thank you. Selamat istirahat. Sampai ketemu di episode berikutnya. Thank you Coach. Thank you banyak Kang Abu. See you, bye-bye. Kita jadikan kopdarnya beneran nanti ya. Masa sama Valiantre udah, sama saya belum katanya. Karena saya dapat laporan, iya saya udah ketemu loh sama Kang Abu. Pintar banget tuh kok orangnya gitu ya. So, thank you so much Kang Abu sekali lagi. Teman-teman yang sudah hadir, thank you banyak sudah mampir ke sini. Saya berdoa semoga semuanya sehat-sehat selalu, murah rezekinya, lancar semua bisnis dan apapun yang dikerjakan, dan yang paling penting selalu bahagia bersama dengan seluruh keluarga. Amin. Ya, bagi yang mau ikut kelasnya nanti bisa japri saya di sini. Ya, silakan yang mau dapat webinar gratis juga boleh. Ya, kontak saya di sini di depannya 0818, belakangnya 2638, tengah-tengahnya 93. Saya punya 2 webinar gratis yang saya bisa kirimkan untuk Anda. Ya, semoga itu bermanfaat. Sekali lagi, ini ya. Depannya 0818, belakangnya 2638, tengah-tengahnya 93. Tuliskan nama Anda tinggal di kota mana, dan tulis mau yang gratis. Oke ya? Thank you semuanya. See you. Bye-bye. Iya, doa yang sama buat semuanya ya. Bye-bye. Kapan nongkrong lagi di kafe? Hari Kamis. Betul, hari Kamis. Tiap Kamis kami ngumpul di sana. Ya. Thank you semuanya. See you. Dadah.